Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya yang sudah kita bahas terkait berbagai macam strategi atau pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dijawab dalam pemasaran produk daur ulang. Teman-teman bisa cek di bawah dengan sebelumnya terkait dengan video tersebut. Video kali ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan 9 pertanyaan yang simple tapi powerful dalam menjawab berbagai macam strategi yang bisa kita pakai dalam produk daur ulang. Penasaran seperti apa? Kita simak satu persatu dari bahasan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu siapa konsumen kita atau customer segment. Siapa yang kira-kira saat kita memproduksi produk kita, siapa yang akan butuh, yang akan memakai produk kita? Siapa yang rela mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan produk kita? Ini pertanyaan penting untuk bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kita harus tentukan dulu siapa konsumen kita. Siapa segmen pasar yang kita bisa tentukan untuk jenis produk tertentu dari produk kita. Jika kita memiliki beberapa jenis produk, berarti tentukan beberapa jenis segmen yang mungkin akan berbeda. Contohnya seperti apa? Mungkin segmen kita ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, penyelenggara seminar atau event, pekerja kantor, atau desain interior. Tentunya masing-masing memiliki cara yang berbeda untuk kita dekati. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang didapat oleh konsumen kita? Value proposition. Kira-kira kelebihan atau keunikan apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita? Atau kita bisa menyelesaikan masalah atau kebutuhan apa dari pelanggan kita melalui produk kita? Nilai ini lebih baik memang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Bagaimana contohnya? Kita akan lihat. Misal, produk daur ulang kita adalah produk yang berkualitas dan awet. Produk kita fashionable, update, model terkini. Produk kita selalu baru, tidak ada produk lama yang dijual kembali. Produksi misalnya tepat waktu. Produk bisa request, bentuk, bahan, custom, dan lainnya. Nah, ini menjadi nilai-nilai yang mungkin bisa didapatkan oleh konsumen kita yang tidak didapatkan di produk-produk daur ulang lainnya. Bagian yang ketiga, ada pertanyaan tentang lewat apa konsumen kita tahu tentang informasi produk kita. Itu bisa disebut dengan channel. Media apa saja yang digunakan agar konsumen mengetahui produk kita? Bagaimana konsumen mendapatkan produk kita? Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting. Biasanya ini dipakai dalam strategi pemasaran sebagai media promosi kita. Contohnya seperti apa? Kita akan lihat. Misal menggunakan media sosial yang saat ini populer. Kemudian bisa menggunakan pameran kerajinan atau menggunakan berbagai macam marketplace yang tentunya free dan mudah untuk diakses. Kemudian bisa menggunakan toko, showroom, atau toko lain dengan sistem titip jual atau lain sebagainya. Yang penting, konsumen kita tahu jika akan membeli produk kita, dia akan kemana dan lewat apa. Ini menjadi penting. Pertanyaan yang keempat, kadang sering terlewat. Bagaimana hubungan kita dengan konsumen kita? Customer relationship. Bagaimana cara kita mendapatkan konsumen baru misalnya? Dan tentunya tidak lupa untuk mempertahankan konsumen yang lama. Bagaimana menawarkan produk yang lama misalnya untuk konsumen yang baru atau sebaliknya. Ini balik lagi, sering dilupakan. Caranya seperti apa? Keep in touch dengan konsumen. Jangan hanya menghubungi konsumen saat ada penjualan produk. Bisa kita berikan diskon, giveaway pada saat tertentu. Info menarik dengan bagaimana cara membuat produk, tutorial atau apa. Atau bergabung ke komunitas-komunitas yang lain yang berhubungan. Artinya, kita harus menjaga hubungan kita dengan konsumen kita ataupun dengan calon konsumen kita. Bagian yang kelima, ini sangat menarik bagi para pengusaha produk daur ulang.
Apa saja kemungkinan yang dapat menjadi uang masuk? Pendapatan. Apa saja yang bisa kita jual untuk konsumen kita? Berapa saja, apa saja ya kontribusi dari masing-masing pos pendapatan? Jika mungkin lebih dari satu pos. Misalnya, apa saja yang bisa kita jual? Produk kah? Bahan baku kah? Sosialisasi, training atau pelatihan, atau tutorial online di zaman daring seperti itu. Nah, ini bisa dicoba untuk menghindari kebosanan atau hanya satu sisi saja yang bisa didapatkan, pemasukan-pemasukan terkait dengan produk daur ulang. Jadi pengusaha produk daur ulang tidak hanya mesti menjual produk daur ulang saja. Jadi kreatif bisa menjual hal-hal yang lain yang berhubungan dengan daur ulang dengan cara yang menarik dan unik. Setelah kita berbicara tentang pendapatan, tentunya kita akan bicara tentang pengeluaran. Tapi sebelumnya, kita perlu menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan untuk mendukung produksi produk daur ulang. Apa saja yang menghubungkan dengan proposition, kemudian distribution, dan relationship, sehingga mendapatkan uang masuk. Apa saja strategi yang kita bisa lakukan sehingga target-target kita bisa tercapai. Jadi aktivitas utama. Apa saja contohnya? Misalnya mencari dan mendapatkan bahan baku. Ya, katakanlah sampah. Kemudian memproduksi, jahit, anyam, susun, dan seterusnya. Kemudian aktivitas utama kita tentunya tidak hanya terlepas dari proses produksi, tapi di sana ada proses penjualan produk ataupun bahan baku, ataupun hal yang lain yang kita sudah tentukan di pertanyaan nomor 5 tadi. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan. Pertanyaan nomor 7 tidak kalah pentingnya. Apa saja sumber daya yang kita butuhkan? Kadangkala kita sulit menjawab saat orang akan membantu kita. Kira-kira saya butuh bantu apa ya? Kita akan bingung, apa saja? Kita perlu list sumber daya utama yang kita harus miliki untuk bisa menjalankan usaha daur. Aset apa saja yang kita butuhkan agar usaha kita dapat bersaing dengan bisnis yang serupa. Misalnya, kita butuh bahan baku, kita butuh bahan pelengkap produksi, kita butuh alat produksi, gudang penyimpanan, ataupun kita butuh toko untuk mendisplay produk-produk yang kita hasilkan dari produk daur ulang. Ini menjadi menarik sebagai list apa saja yang kita butuhkan dan tentunya berhubungan dengan berbagai macam kebutuhan biaya yang harus kita sediakan untuk bisa menentukan atau menjalankan usaha daur ulang ini. Wah, kita tidak terasa sudah pertanyaan ke-8 ya. Pertanyaan ke-8 ini adalah terkait dengan siapa saja partner kita yang bisa mendukung usaha daur ulang kita. Kita perlu list dan kita perlu jaga hubungan baik dengan mereka. Siapa saja pemasok bahan baku misalnya, siapa saja mitra pendukung usaha daur ulang kita. Siapa saja yang menyediakan sumber daya utama kita dan siapa saja yang akan melakukan aktivitas utama kita. Jawaban-jawabannya misalnya ada bank sampah, toko peralatan jahit, yang tentunya kita cari mana yang lebih murah untuk bisa mendapatkan perbedaan margin yang ya lumayan. Pemilik toko untuk kita akan titip jual, atau pemilik toko jika kita akan sewa toko sebagai showroom kita. Dan pastinya partner utama kita adalah penjahit atau pengrajin kita. Ini kita harus jaga supaya kualitas produksi tetap baik. Nah, ternyata pertanyaan yang paling akhir atau yang kesembilan adalah terkait dengan apa saja yang harus keluar dari pos pengeluaran kita ya. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha daur ulang kita. Pengeluaran untuk setiap elemen dari key activity, key resources, dan channel yang kita butuhkan. Kita harus list. Beli bahan baku butuh biaya, gaji pegawai butuh biaya, proses pengolahan baku menjadi produk butuh biaya, biaya marketing, biaya kemasan, transport. Untuk bisa menentukan kemampuan kita menjalankan strategi marketing, strategi pemasaran berikutnya seperti apa. Ini menentukan. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah 9 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan powerful oleh teman-teman. Bagaimana merangkainya? Silahkan kreativitas masing-masing. Sampai jumpa di informasi lainnya.